ketiga Nabiullah Nuh alaihi salam, yaitu Nabiullah Nuh bin Lamak, cucu daripada Nabiullah Idris yang ketiga. Jadi buyut dia. Nabiullah Idris punya cucu namanya Lamak. Cucunya ini punya anak Nabiullah Nuh alaihissalam. Beliau Nabiullah Nuh ini dilahirkan di negeri Irak, dan jarak antara Nabiullah Nuh dan Nabiullah Adam itu 10 abad. Satu abad 100 tahun ya. Berarti 10 abad 1000 tahun. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Nabi yang kana Adam?" Ya Rasulullah, apakah Nabi Allah Adam itu Nabi? Kalau ya, Nabi Allah Adam itu seorang Nabi. Kalau fakam kana bainahu wa bainahu. Kalau begitu berapa jarak antara Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Nuh ini? Jaraknya. Maka katanya Nabi, asyaratu qurunin, 10 abad. Ya. Berarti sekitar 1000 tahun. Nah, lalu siapa umatnya Nabi Allah Nuh? Di sini dikatakan kanat ibadatul asnam muntashirah baina qaumihi fahum awwalu man atadal asnama min dunillah. Yaitu di saat Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum tersebut adalah kaum yang pertama kali menyembah patung, yang pertama kali menyembah berhala, yaitu umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika umur 50 tahun untuk berdakwah, mengajak umatnya atau kaumnya itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada berhala tersebut. Berapa lama Nabi Allah Nuh alaihissalam ini berdakwah? Selama 900 tahun. 900 tahun beliau mengajak umatnya, namun yang ikut dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam cuma sedikit. Nah, luar biasa. 900 tahun tapi cuma beberapa saja umatnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 63 tahun tapi umatnya luar biasa. Nah, itu termasuk khususiyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam ini mengajak kaumnya, namun banyak di antara mereka yang tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Allah Nuh, akhirnya Nabi Allah Nuh pun marah dan mendoakan yang buruk terhadap kaumnya. Setelah doa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk membuat kapal. Nah, untuk membuat kapal, akhirnya Nabi Allah Nuh alaihi salam mulai membuat daripada kapal. Di mana buatnya? Jauh dari laut. Ya. Beliau ini kebiasaan kalau manusia orang itu membangun mungkin daerahnya ya atau negerinya dekat dengan laut. Tapi Nabi Allah Nuh ketika itu negerinya jauh dari laut, sehingga ketika beliau ini membuat atau bikin perahu yang sangat amat besar, diremehkan oleh kaumnya. Oh, ini ngapain? Ya istilahnya, gila kamu ini kan. Orang ini jauh dari laut, kok kamu ini bikin perahu? Maka katanya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya ini tunggu aja hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa al-yaumul maw'ud ragiba Nuhun wa man amana ma'ahu sabina. Ketika datang hari di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mendatangkan banjir bandang, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam naik ke perahu tersebut dan beberapa orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sampai bagaimana? Sampai kepada anak-anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Namun ada satu anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam yang tidak mau ikut. Ya. Diajak oleh Nabi Allah Nuh, ayo naik. Tidak mau, tidak, saya tak lari ke gunung saja, ya, ke tempat yang tinggi saja. Katanya, tidak, ayolah naik. Tidak mau juga. Kemudian mengajak istrinya, ya,
istrinya ini yang khianat kepada Nabi Allah Nuh, tidak mengkhianati dakwahnya, ya, jadi dia termasuk daripada yang kufur. Walaupun istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kufur, ya tidak bisa memberikan syafaat nabinya itu. Makanya di dalam kisahnya di dalam Al-Quran itu, beliau Nabi Allah Nuh Alaihi Salam minta, ya Allah tolong ini anak saya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau ini meminta sesuatu yang engkau ini tidak ketahui, ya. Istilahnya jangan minta, itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan dia kafir, ya sudah, saya tidak bisa memberikan syafaat karena dia orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Singkat cerita, semua orang yang masuk ke dalam perahunya Nabi Allah Nuh Alaihi Salam, ya, itu setelah banjir bandang datang itu selama 150 hari. Jadi sekitar 5 bulan sampai 6 bulanan mereka berada di dalam perahunya Nabi Allah Nuh. Namun ya, jadi di dalam riwayat diceritakan tidak ada yang selamat kecuali yang ada di dalam perahu itu, terkecuali satu orang terselamatkan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak masuk ke dalam perahunya Nabi Allah Nuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Diceritakan sebabnya karena ketika Nabi Allah Nuh Alaihi Salam ini lagi membuat perahu, ya, dari kayu, adanya kayunya ini di negeri yang lain, bukan di negerinya Nabi Allah Nuh Alaihi Salam. Maka Nabi Allah Nuh Alaihi Salam memerintahkan satu orang ini untuk mengambil kayu tersebut, ya, atau menghadirkan kayu tersebut, ya. Karena hal itu Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang itu. Kenapa? Karena dia sudah nolong Nabi Allah Nuh untuk membawakan kayu yang khusus dibuat untuk membangun perahunya tersebut. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang tersebut, walaupun orang tadi tidak berada di dalam perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka setelah 150 hari, sekitar 5 bulan atau 6 bulan, perahu tadi berada mandek di gunung Al-Judi namanya. Gunung Al-Judi sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan di gunung Al-Judi. Nabi Allah Nuh ini bagaimana caranya ingin lihat kira-kira ini banjir bandangnya ini sudah surut atau belum. Makanya kan Allah mengatakan ya ardi ibla'i wa ya sama'i agli'i, wahai bumi seraplah itu air, wahai langit berhentilah hujannya. Namun Nabi Allah Nuh di situ memerintahkan burung gagak, ya. Yang pertama burung gagak, yang hitam itu burung gagak, ya, burung gagak. Namun ketika burung gagak itu turun tapi tidak balik, akhirnya mati dia sampai di situ. Nabi Allah Nuh perintahkan lagi seekor burung merpati, diperintahkan, kemudian dia terbang hinggap di satu daun, kemudian hinggap juga di tanah. Kemudian kembali kepada Nabi Allah Nuh. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam melihat di kakinya merpati ini ada bekas ijakan tanah atau ada bekas tanah-tanah yang dia sudah ijak. Maka Nabi Allah Nuh alaihissalam di situ tahu, oh ini sekarang berarti sudah surut banjirnya, sudah aman. Nah, kemudian baru mereka turun. Setelah itu tidak ada di muka bumi itu melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang naik itu cuma orang-orang yang beriman. Jadi yang selamat orang-orang yang beriman. Cuma satu aja yang tadi karena menolong Nabi Allah Nuh alaihissalam membawakan daripada kayunya tersebut. Adapun anak-anaknya daripada Nabi Allah Nuh, ya, diantaranya Sam. Ya, Sam itu nenek moyangnya daripada suku Arab. Ya, beliau tinggal di negeri Haram dan terus wafat di situ. Kemudian yang kedua Ham. Ya, Ham itu jika bakalnya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika, ya, orang-orang Habasyah, ya, orang-orang hitam itu semua. Ada lagi Yafith. Yafith itu cikal bakalnya itu orang-orang Roma, ya,
orang-orang Turki itu nyambungnya ke Yafith. Adapun Kan'an tadi yang kufur mati ditelan banjir bandang tadi bersama dengan istrinya yang kufur kepada Nabi Allah alaihi salam. Ya, adapun umurnya berapa? Ada riwayat macam-macam. Ada yang mengatakan 950 tahun umurnya. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Ya, ada yang mengatakan 1350 tahun. Macam-macam panjang. Ada yang mengatakan 1780 tahun. Panjang sekali umurnya Nabi Allah alaihi salam. Namun umatnya yang ikut sedikit dibanding dakwahnya beliau yang ratusan tahun. Waqad dufina di Makkah, dan beliau dimakamkan di kota Makkah.